bagaimana kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Ingkang sepindah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bersuka cita dengan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus memiliki sumber sukacita itu. Nek pengen bersuka cita ya sumbernya itu digoleki dimiliki dulu. Ya. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Itu ada tanda serunya ya Bapak Ibu, adalah warning, adalah apa niku namine nggih Pak? Peringatan nggih. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Saniki siapa sumber sukacita itu Bapak Ibu? Ya, Tuhan Yesus sendiri. Seringkali yang menjadi sumber sukacita dalam hidup kita adalah bukan Tuhan, namun hal-hal yang bersifat materi. Nggih, bener napa boten? Itu tidak bisa dipungkiri di dalam hidup kita. Sing dadi awake seneng niku mesti yang pertama biasanya duit nggih, punya uang. Ketika kita punya uang, kita akan tersenyum. Ayem, bener napa boten sih? Apalagi ketika tidak hanya itu, ketika kita diberkati Tuhan, misalkan sepeda, kita pasti syukuran. Naik sepeda syukuran boten? Naik sepeda motor nggih syukuran mesti. Kenapa kok boten syukuran? Kan sama-sama berkat Tuhan. Iya, terkadang kita menilainya dengan sebuah materi. Berkat Tuhan itu adalah materi ya Bapak Ibu. Kadang orang normal itu seperti itu. Wong normal itu. Ya, kita merasa bahagia, kita merasa sukacita ketika kita memiliki materi. Hal-hal yang bersifat materi kita punyai itu, kita akan merasa senang. Dan sedangkan ketika misalkan materi itu hilang, pripun? Misalnya kita ibu-ibu ini beli perhiasan misalnya, terus dituku larang-larang, neng pasar bareng, neng gajah, terus tekan omah, diinggo sediluk, barbarane hilang, tidak tahu kemana, pripun perasaannya. Nggih, pasti gelo nggih, ibu-ibu nggih. Tah boten tumbas meleh. Yang pertama itu gelo, harta kita hilang, materi kita hilang. Kita yang pertama itu pasti merasa gelo itu bahasa Indonesianya apa? Masa barang hilang menyesal loh. Nggih pokoknya ngoten niku. Gelo, merasa kecewa nggih. Kita pasti akan merasa kecewa. Itu manusiawi Bapak Ibu. Tetapi pada pagi ini kita diingatkan pada Tuhan, bukan masalah itu, bukan masalah materi di dalam. Orang bersukacita akan menghasilkan hidup yang positif. Ketika kita bersukacita, ketika kita ada bersama Tuhan, memiliki hidup yang positif, berpikiran positif. Ketika kita memiliki pikiran yang positif, ketika materi kita hilang atau barang kita hilang, kita tidak akan kecewa Bapak Ibu. Kita akan berpikiran, coba kita berpikiran untuk ya hilang ya ben hilang. Kita mengambil hikmatnya dalam hal tersebut. Ketika pada saat itu hilang, kita itu seleder, mungkin kita itu ceroboh gitu. Ya, itu yang bisa kita ambil. Mungkin kita ceroboh di dalam menerima berkat Tuhan di dalam itu yang harus kita ambil sisi positif yang ada di masalah itu. Ketika kita memiliki sumber sukacita yaitu Tuhan dan kita memiliki pikiran yang positif di dalam hidup kita, kita tidak akan kecewa biarpun kita kehilangan
harta duniawi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang bersukacita tadi akan menghasilkan hidup yang positif, memiliki sifat yang lemah lembut, dan selain itu juga dia tidak akan dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Dia tidak akan mementingkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ketika kita memiliki sumber sukacita, kita tidak akan mementingkan diri kita sendiri. Soalnya sifat manusia niku egois, Bapak Ibu. Pengen awake dhewe sing seneng, ora wong liya sing seneng. Nggih. Bener ta mboten iki? Sifat asli manusia adalah egois, mementingkan diri sendiri. Namun ketika kita semua memiliki sumber sukacita, yaitu Allah, maka hidup kita akan memiliki karakter Allah itu sendiri. Karakter Allah itu pripun? Bapak Ibu, pripun Om Abed? Karakter Allah adalah KASIH. KASIH itu kasih. Nah, itu ketika kita memiliki sumber, yaitu Allah. Allah adalah kasih. Kasih itu akan menghasilkan apa? Sukacita. Apalagi buah-buah roh niku lho. Buah-buah roh Galatia 5 ayat 22. Coba dibaca. Ben cetok. Kasih apa? Coba yang sudah ketemu. Galatia 5 ayat 22. Sampun? Ada yang ketemu? Ada yang mau membacakan? Nah. Ya, terima kasih Bu Sisil. Ya, jelas nggih. Kasih adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah buah dari kasih Allah, yaitu ketika kita memiliki sumber, ketika kita ada bersama-sama dengan sumber itu, yaitu Allah, dan Allah sama dengan kasih, kita akan memiliki sukacita yang tadi, damai sejahtera. Kita tidak akan lagi mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak akan egois, Bapak Ibu. Ketika kita memiliki sumber itu, kita tidak akan egois lagi. Kita akan mementingkan orang lain. Apalagi di dalam bermasyarakat itu egois kan ya ora apik ya. Omahe ditutup. Ora ngerti tanggane terus
nggih, kita di dalam bermasyarakat harus bersama-sama mengasihi sesama. Itu yang ketika kita sudah tahu kita harus memiliki sumber sukacita itu, bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana kita melakukannya? Yaitu ya, mewujud nyatakan sumber itu di dalam kehidupan kita bermasyarakat, mengasihi sesama, tadi berbagi kepada orang di sekitar kita, sehingga kita boleh mewujud nyatakan sumber sukacita itu kepada orang lain. Ingkang kaping kalih, yang kedua, poin yang kedua yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Di ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran di dalam hidup itu sering membayangi kita. Ya. Kekhawatiran itu sering mencuri kebahagiaan kita. Orang yang penuh dengan kekhawatiran biasanya itu kita khawatir tuh biasanya nek awake dhewe niki lho, awake dhewe niku nek kuwatir niku biasanya ngomong karepe dhewe. Bener. Ngomong karepe dhewe biasanya. Kalau niku nek contoh saja, ketika anak-anak kami, anak-anak itu tes, biasanya itu ibu niku apa? Pikiran nek kuatir nek anake bijine elek. Biasanya ngoten ta mboten sih sing duwe anak-anak sekolah niku? Saya saja. Nggih, sami nggih. Semua ketika anak-anak sedang mengikuti ujian akhir semester ataupun ujian atau ulangan, itu biasanya yang mempunyai anak nek mbah-mbah niku si pun lulus. Ya, yang mempunyai anak itu biasanya kadang itu sering sekali khawatir nek bijine anaknya itu elek nggih. Dia akan selalu memantau anak iki wis belajar apa tidak, wis sinau karo belajar ya padha ya. Sinau napa dereng gitu. Dia akan senantiasa memantau. Itu yang sering kita lakukan. Kita merasa khawatir, gek engko bijine elek, nek bijine elek apa isin karo kancane ya. Itu hal-hal yang seperti itu, kekhawatiran kita itu bisa mempengaruhi di dalam kesehatan kita. Misalnya nek banyak pikiran itu iso stroke nggih Pak Ardi, iso tamboten Pak Ardi. Asam lambung dulu baru yang lain. Itu yang sering kita rasakan. Nek wis pikiran banter, itu gampang sekali sakit.
Contohnya tadi asam lambung. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Pikiran banter, kemprungsung, banyak pikiran. Apalagi di samping itu ono Natalan, wis ono tes, ono Natalan persiapan, banyak sekali pikiran yang harus kita pikirkan. Itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Ketika kita khawatir, ketika kita takut, gelisah, semakin takut, semakin khawatir, itu akan tambah membahayakan kesehatan kita. Tetapi pada pagi ini Paulus mengajarkan kita untuk jangan khawatir, membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan, yaitu melalui apa Bapak Ibu? Melalui doa. Ya. Ketika kita merasa khawatir, kita merasa gelisah, berdoalah, meminta pertolongan kepada Tuhan. Itu seakan-akan ya klise gitu. Kayak biasa, mosok ngono Mas. Tapi pada kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Saya ambil contoh kemarin, beberapa waktu yang lalu, itu saya ada pekerjaan di Solo, ya Bapak Ibu, di Solo. Karena saya itu buta, belum pernah, jarang sekali ke Solo, tidak tahu jalan Solo. Saya itu memiliki sebuah kekhawatiran, gek engko kelancor, gek engko apa namanya, iki kesasar neng di dalane. Saya tidak tahu, saya khawatir. Soalnya yang tak antar ini orang yang penting. Jadi saya memiliki kekhawatiran itu karena saya tidak pernah ke Solo. Saya berdoa sama Tuhan. Gimana ini Tuhan? Saya harus ke sana dan saya harus membawa beban yang sangat berat ini. Saya belum pernah ke sana. Tetapi puji Tuhan, ketika hari H datang, berjalan lancar, saya terpaksa pakai Google Map. Dengan terpaksa saya pakai Google Map. Tapi saya pelajari sih. Sebelumnya saya sudah persiapan, saya pelajari dulu. Tetapi dengan terpaksa pakai Google Map. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya tidak apa-apa. Tidak membuat orang itu menjadi orang enak ngoten lho. Pokoknya lancar lah ngoten. Bukan karena lancar rutenya, tidak hanya itu, tetapi aktivitas saya, mungkin saya pekewo atau gimana itu ternyata tidak berarti apa-apa. Ternyata aman-aman saja Bapak Ibu. Ketika kita berserah kepada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Biarpun tadi saya pakai Google Map. Tidak hanya itu, berkat Tuhan, saya ternyata berkali-kali dibawa ke Solo lagi. Dalam 1 minggu itu saya berkali-kali, bahkan berapa kali kemarin itu 3 kali saya ke Solo. Jadi dalam 1 minggu roda apal sithik. Ya itu berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Ketika saya khawatir, saya menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberi jawaban yang terbaik. Itu Bapak Ibu. Jadi pagi ini kita diingatkan
ketika kita khawatir, kita berdoa, berserah kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu, itu tidak hanya ceritane kancane kancaku, tetapi itu sungguh nyata dalam kehidupan saya. Selain itu, Bapak Ibu, ketika kita berserah kepada Tuhan dan melalui doa, kita boleh menyerahkan kekhawatiran kita. Kita jangan lupa yaitu bersyukur, bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekecil apapun yang berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, coba Bapak Ibu rasakan berkat apa yang sudah Bapak Ibu terima pagi ini. Kesehatan, ya, boleh bersama-sama dengan kita di sini. Boleh bersukacita, boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, ya. Sekecil apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Tidak hanya itu, ketika kita mengalami hal yang tidak enak pun, kita harus wajib bersyukur, Bapak Ibu. Karena di dalam ketidakenaan itu akan ada poin penting, ada hal yang boleh kita pelajari di dalam kita mengalaminya. Mungkin ketika kita sakit, kita tetap bersyukur pada Tuhan, kita masih boleh merasakan sakit itu, ya, kita akan tetap bersyukur pada Tuhan di dalam situasi apapun. Dan yang terakhir sebagai penutup, yaitu Natal akan segera tiba. Nanti sore kita akan merayakan Natal. Bapak Ibu diundang boten? Boten. Mangke diumumke. Oke. Nanti sore itu kita akan merayakan Natal bersama-sama. Kita akan menyambutnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dengan kita benar-benar memiliki Tuhan Yesus, memiliki Yesus di dalam hati kita untuk memimpin kita. Mungkin saat ini keadaan Bapak, Ibu, Saudara semua sedang tidak baik-baik saja. Mungkin di dalam perekonomian, di dalam kesehatan, ataupun apapun yang Bapak Ibu semua rasakan pada pagi ini, itu tidak akan menjadi masalah apapun ketika kita bersama-sama memiliki sumber sukacita, bukan hanya di lahiriah, tetapi di hati kita semua. Kita akan penuh dengan pengharapan Bapak Ibu di dalam kita mengikuti Tuhan. Kita tidak akan merasa kecewa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bersukacita bersama-sama di dalam menyambut Natal dalam bulan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus
memberkati kita semua.